Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Septiana, NIM 102. Pada video kali ini saya akan menunjukkan suatu pengujian berdasarkan konfigurasi DHCP, DNS, dan FTP yang telah saya buat sebelumnya. Sebelumnya saya membuat video ini diperuntukkan untuk memenuhi mata kuliah praktikum komunikasi data dan jaringan komputer. Baik, saya akan menunjukkan pengujian berdasarkan konfigurasi DHCP terlebih dahulu. Pada konfigurasi DHCP sebelumnya saya telah membuat membuat beberapa range IP untuk IP hostnya. Nah, range-nya di IP 192.168.102.6 sampai 192.168.102.65, karena itu akan berrange 60. Jadi IP yang akan diberikan maksimal ada 60 host yang akan mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP. Lalu kita akan melakukan pengujiannya. Kemudian kita akan memeriksanya di command prompt-nya Windows. Habis itu kita akan coba ipconfig untuk melihat IP server dan IP yang diberikan oleh server secara DHCP. Nah, di Ethernet, bagian Ethernet adapter Ethernet 2 ini sudah ada DNS yang telah kita berikan tadi, lalu IP yang diberikan oleh server atau DHCP server secara otomatis. Nah, dalam komputer host atau Windows ini kita diberikan IP 192.168.102.10. Nah, ini tadi kan di range antara IP yang 192.168.102.6 sampai 65, kita diberikan IP yang dengan host ID-nya 10 dengan default gateway-nya 192.168.102.5 yang merupakan IP dari komputer server atau yang berada pada Debian. Coba kita ping apakah tersambung dengan Debian. Konfigurasi yang telah saya buat sebelumnya yaitu konfigurasi DNS dengan ketentuan nama DNS-nya yaitu www.namapanggilan nimsemester.com. Jadi saya telah membuatnya seperti ini. DNS-nya berhasil terkonfigurasi, kita lihat dengan perintah nslookup. Nah, saya sudah berhasil membuat DNS server dengan ketentuan www.dela5102.com dengan IP 192.168.102.5. Jadi kita lihat di command prompt-nya Windows apakah juga begitu. Nah, tadi saya sudah melihat untuk nslookup dela5102.com dan berhasil muncul DNS-nya. Kita coba yang www-nya.
Jadi kita telah berhasil mengkonfigurasi DNS server kita. Bagaimana cara kerja DNS server ini? Cara kerjanya yaitu server DNS sendiri itu berfungsi sebagai penerjemah. Jadi kita tidak perlu menghafalkan IP address untuk menuju ke suatu website. Jadi kita hanya menghafal suatu namanya saja. Misal kita memiliki IP server kan, IP server untuk website yaitu 192.168.102.5. Lalu untuk menuju ke website tersebut, kita harusnya menghafal IP dari website server tersebut. Namun untuk menghafal IP itu sangatlah susah. Jadi inilah fungsi dari DNS server ini sendiri. DNS server memberikan atau menerjemahkan, intinya menerjemahkan suatu website menjadi IP address. Cara kerjanya itu mulai awal klien meminta IP address atau menuju ke website. Nah, kita mengetikkan misal google.com atau dela502.com ini. Lalu akan direspon oleh server dan menunjukkan ke IP address server website server tersebut. Lalu akan tampil website server yang kita tuju sesuai dengan tujuan. Seperti itu untuk cara kerja DNS. Jadi kita tidak perlu untuk menghafal IP dari website server. Kita hanya perlu mengetikkan google.com atau nama websitenya saja. Selanjutnya saya telah mengkonfigurasi FTP sebelumnya. FTP kita melihat di FTP-nya, kita buat direktori FTP. Kita telah menuju ke direktori FTP-nya yaitu dengan direktori namanya itu dela502 FTP. Kita bisa membuat direktori di dalamnya untuk mengupload file-file atau data-data di FTP tersebut. Nah, pada dela502 FTP ini, di folder ini saya telah membuat dua direktori yaitu inventaris barang dan pengiriman barang. Mari kita lihat di komputer kliennya atau host di Windows. Kita coba buka di Internet Explorer kita, apakah FTP-nya berhasil diupload melalui komputer server. Untuk melihatnya melalui klien atau klien bisa melihat file-file FTP yang telah di share melalui FTP, kita bisa melihatnya di FTP garis miring IP server. Kita bisa melihatnya seperti berikut.
Setelah kita login tadi, kita sudah masuk pada file directory FTP yang telah kita buat dengan IP server sebagai berikut. Kita tadi di server sudah membuat file inventaris barang dan file pengiriman barang. Dan kita membuat mengupload file lagi di sini. Nah, kita lihat barang.txt-nya, mari kita download. Nah, kita tadi sudah mengetikkan baju 10 isi seperti berikut. Jadi ini FTP yang berada di server bisa diakses oleh FTP-nya klien. Jadi seperti itu. Sekian dari video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.